Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Vintaru Channel, channel yang isinya sharing tentang apapun yang berkaitan dengan kelapa sawit. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat pembibitan kelapa sawit yang kemarin saya kunjungi. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan membagikan pengalaman-pengalaman tentang sawit. Saksikan terus video ini dan nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang PPKS Yangambi. Nah, varietas Yangambi ini terkenal dengan buahnya yang besar-besar ya teman-teman, dengan tandan yang besar-besar. Di tempat pembibitan seluas 4,5 hektar ini mulai dari sini, ya dari sini terus ke pojok, terus itu ke ujung, belok kiri sampai ujung, itu batasnya adalah pohon-pohon besar itu. Dan berhujung di sini. Nah, di tempat pembibitan ini yang 4,5 hektar kita punya bibit sekitar 50.000 bibit ya teman-teman. 50.000 bibit itu terdiri dari PPKS Simalungun, PPKS Yangambi, dan PPKS 540. Nah, yang menjadi best seller di perkebunan ini adalah yang saya tunjuk ini. Ini adalah PPKS Yangambi. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu PPKS Yangambi ini turunannya terkenal dengan buahnya yang besar-besar ya teman-teman. Jadi PPKS Yangambi ini terdiri dari PPKS 239, PPKS 718, dan PPKS Yangambi itu sendiri. Nah, di tempat pembibitan ini teman-teman kita memberikan pupuk, jadi lebih kurang 10 gram setiap 10 hari sekali. Jadi tidak sama dengan tempat pembibitan lain yang mungkin ngasih pupuknya sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali. Di sini kita kasih 10 gram per 10 hari. Kenapa? Karena yang namanya tumbuhan itu kan mengambil unsur hara setiap hari dari tanah. Nah, jadi kalau unsur haranya terus berkurang karena diambil oleh si bibit sawit ini, otomatis kan nanti pasokan dari unsur hara yang di dalam polybag itu juga akan berkurang. Nah, jadi kalau misalnya unsur hara dalam polybag berkurang, sedangkan si sawitnya ini butuh asupan unsur hara secara terus-menerus, otomatis kan pertumbuhannya jadi tidak maksimal gitu. Nah, efek dari pertumbuhan yang tidak maksimal itu ya salah satunya adalah bibit-bibit afkir yang kemarin sempat teman-teman lihat pada episode 5 ya. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman bahwa PPKS Yangambi ini dan peranakannya itu terkenal karena ukuran tandannya yang relatif lebih besar daripada varietas-varietas lainnya. Nah, seperti yang DXP atau PPKS Yangambi ini, itu sendiri sudah memiliki potensi produksi sebesar 35 ton per hektar per tahun. Sedangkan PPKS 239 itu 38 ton per hektar per tahun. Nah, salah satu turunan Yangambi yang lainnya adalah PPKS 718. Hanya saja memang ini PPKS 718 jarang kita temui di tempat pembibitan ya teman-teman. Untuk PPKS 718 ini memang potensi produksinya 32 ton per hektar per tahun. Tapi ini berat janjang rata-ratanya adalah 22,8 kg. Sedangkan PPKS Yangambi itu BJR-nya atau berat janjang rata-ratanya adalah 16 kg dan PPKS 239 adalah 17 kg. Sedangkan yang PPKS 718 lebih kurang 22,8. Walaupun di tempat pembibitan ini kita tidak melakukan pembibitan untuk PPKS 718, tapi tetap akan saya tampilkan nanti spesifikasi dari PPKS 718 ya teman-teman. Jadi PPKS 718 ini diterbitkan pada tahun 2007 dengan rata-rata tandan per pokok per tahun adalah 9,3. Sedangkan rata-rata BJR atau berat janjang rata-rata adalah 22,8 kg dengan potensi produksi lebih kurang 32 ton per hektar per tahun. Nah, untuk rendemennya sendiri itu lebih kurang 25,2% dengan CPO yang akan dihasilkan adalah 8,1 ton. Jadi kalau misalnya kita urutkan CPO yang dihasilkan paling tinggi adalah PPKS 239 dengan 8,4 ton per hektar per tahun, lalu PPKS 718 dengan 8,1 ton per hektar per tahun,
dan yang terakhir adalah PPKS yang ngambi dengan 7,5 ton per hektar per tahun. Nah, untuk kecepatan meningginya sendiri, PPKS 718 ini tergolong cepat ya teman-teman, sekitar 75 cm per tahun dibandingkan dengan turunan yang ngambi lainnya, yaitu PPKS yang ngambi dan PPKS 239. Tapi PPKS 718 ini memiliki panjang pelepah 5,5 meter, ini termasuk pelepah pendek ya teman-teman. Jika kita bandingkan dengan dua turunan yang ngambi lainnya yang rata-rata di atas 6 meter. Karena PPKS 718 ini adalah pelepah pendek, maka dalam 1 hektar kita bisa menanam lebih kurang 143 pokok per hektar. Jadi kalau misalnya untuk PPKS 239 dan PPKS yang ngambi itu lebih kurang 130 sampai 136 pokok per hektar, yang PPKS 718 ini bisa sekitar 143 pokok per hektar. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk dari PPKS yang ngambi itu sendiri dari dekat. Nah, kapan-kapan kalau misalnya teman-teman pengen main ke sini silahkan ya teman-teman. Jadi bisa lihat langsung bagaimana hijaunya tempat perkebunan ini. Nah, ini sangat banyak sekali kita punya bibit-bibit baru. Karena memang pergerakan cash flow, bukan cash flow sih, tapi pemesanan dan pembibitan itu sangat cepat teman-teman. Di saat kita sudah mencapai 10 bulan, biasanya sudah banyak orang yang booking. Nah, apalagi yang umur-umur 1 tahun. Paling telat kita akan jual di umur 1,5 tahun, itu sudah paling telat. Nah, silahkan teman-teman lihat, ini hijau-hijau. Ini saja sudah sangat banyak ya teman-teman bibitnya. Ya, bagus-bagus dan bersih-bersih. Kita jaga pokoknya, jadi tidak boleh ada bibit-bibit yang terabaikan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan silsilah dari PPKS yang ngambi ini, jadi yang ngambi ini merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika yang banyak digunakan sebagai tetua Pesifera, sumber benih unggul di Indonesia. Nah, varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini seperti saya bilang tadi, ada DXP yang ngambi, DXP PPKS 239, dan DXP PPKS 718. Nah, DXP ini maksudnya adalah persilangan antara Dura dan Pesifera. Jadi Dura dan Pesifera disilangkan, hasilnya adalah Tenera. Nah, secara umum populasi si yang ngambi ini memiliki keunggulan pada bobot tandan yang relatif lebih besar daripada varietas-varietas lainnya. Nah, umumnya yang ngambi punya kandungan minyak dan mesokarp yang tinggi. Jauh lebih tinggi dari populasi lainnya. Nah, sedangkan untuk PPKS 239 nih, seperti yang sudah saya sebutkan di video episode 5, untuk PPKS 239 selain memiliki tandan yang relatif lebih besar daripada varietas lainnya, juga memiliki potensi produksi CPO dan PKO yang lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya. Maksudnya adalah varietas yang ngambi dan varietas 718. Nah, untuk varietas ini cocok dikembangkan untuk industri pangan dan non-pangan teman-teman. Nah, tidak lupa saya sebutkan kembali lagi keunggulan masing-masing turunan dari yang ngambi. Untuk yang ngambi atau PPKS yang ngambi itu sendiri, selain dari tingginya CPO dan tingginya PKO, serta berat bobot tandan yang besar, nah dari varietas yang ngambi ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik pada daerah marginal. Nah, daerah marginal ini adalah daerah kering yang memiliki kandungan hara terbatas. Sedangkan untuk PPKS 239, selain yang tandan itu relatif lebih besar, dia punya potensi untuk CPO juga tinggi, untuk PKO juga tinggi, dan untuk TBS-nya juga tinggi ya teman-teman, besar-besar. Terus dia juga mampu beradaptasi dengan baik pada daerah marginal. Sedangkan yang 718 ini adalah PPKS yang paling besar-besar tandannya, 10% lebih besar. Itu juga mampu beradaptasi dengan baik pada daerah marginal. Nah, bagi teman-teman yang ingin memesan PPKS yang ngambi yang seperti teman-teman lihat di video ini, pada episode 5 saya sudah mencantumkan nomor HP saya dan teman-teman bisa menelpon atau ngechat varietas apa saja yang teman-teman ingin pesan dan jumlahnya. Oke, baiklah kalau begitu saya tunggu chat dari teman-teman semuanya yang ingin pesan bibit, langsung saja ke saya. Nanti kita juga bisa menyediakan transportasi ke tempat teman-teman tinggal. Baiklah, sekian dulu video saya kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang PPKS
Simalungun, dan PPKS 540. Nah, itu adalah turunan dari PPKS 540. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Vintaru ini, karena kita akan tetap selalu sharing tentang apapun yang berkaitan dengan kelapa sawit. Jadi tidak hanya video-video prakteknya saja, tapi juga video-video yang berisikan tentang teori, sehingga teman-teman bisa lebih menambah wawasan teman-teman sekalian di dalam dunia perkelapa sawitan. Sekian dulu video kali ini, terima kasih karena sudah menonton sampai akhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.